Shalom anak-anak semuanya, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKT Gloria. Hafalan ayat sebelumnya. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dadah. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi bersama Lucy Elsa di ibadah online Sekolah Minggu GKT Gloria. Anak-anak semuanya, hari ini apa kabar? Semuanya baik? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Yuk anak-anak semuanya, kalau semuanya merasa baik dan sehat, bangkit berdiri, jangan ada yang males-malesan, karena pagi hari ini kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Tapi sebelum itu anak-anak coba belajar mengucapkan selamat pagi ke papa, selamat pagi ke mama, selamat pagi ke saudara-saudaranya. Lo setunggu ya. Oke, kalau sudah mengucapkan selamat pagi, saatnya kita juga jangan lupa mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Yang tadi pagi waktu bangun tidur sudah berdoa siapa? Coba angkat tangannya. Semuanya sudah berdoa? Bagus. Nah sekarang sebelum kita memulai ibadah online kita berdoa ya. Lusa akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dan menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat, segar, dan masih diberikan begitu banyak berkat dari-Mu Tuhan. Tuhan, tolong berkatilah ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, coba lu lihat, masih ada yang duduk? Astaga, kok masih ada yang duduk? Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Burung berkicau senang,
banyak. Dan salah satu mujizat Tuhan yang mungkin anak-anak sudah ketahui atau mungkin anak-anak belum ketahui akan kita nyanyikan di lagu yang satu ini. Ya anak-anak semuanya, sekarang waktunya kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu yuk kita persiapkan hati kita berdoa. Luse akan memimpin anak-anak semuanya di dalam doa ya. Lipat tangan, duduk yang manis semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami akan belajar firman-Mu. Tolong Allah Bapa kami yang di surga, bantu bimbing anak-anak-Mu agar setiap firman yang mereka dengarkan dapat terus bertumbuh di hati mereka. Tolong bantu dan berikan kemampuan pada Lose yang akan membawakan ceritanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ada apa-apa yang terjadi? Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Anak-anak semuanya, anak-anak pernah merasakan berada di ruangan yang sangat gelap nggak? Atau pernah mencoba waktu mati lampu karena listriknya mati semuanya, anak-anak jadi tidak bisa melihat? Ada yang pernah merasakan seperti itu atau mengalami seperti itu? Coba yang pernah, kira-kira pada saat itu anak-anak perasaannya bagaimana? Apakah senang? Ada yang senang? Atau anak-anak sedih? Atau malah takut? Bagaimana? Takut? Oke, kalau saat tiba-tiba gelap itu pasti rasanya nggak enak ya. Nah coba ya anak-anak
tangannya dua-dua, tutup matanya. Nggak boleh ada yang ngintip. Nah, begini. Enak nggak anak-anak? Kalau sebentar aja kita begini nggak apa-apa ya. Nah, tapi tadi anak-anak kita sudah bersama-sama nonton kisah mengenai Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan. Bartimeus ini itu tidak bisa melihat, jadi dia itu hidupnya setiap hari harus gelap seperti ini anak-anak. Nggak bisa lihat apa-apa. Dan itu bukan hanya sebentar tapi lama ya. Dia butanya itu lama. Anak-anak bisa bayangkan ketika tidur gelap. Ketika bangun tidur gelap. Mau mandi gelap juga. Mau makan gelap. Terus kalau misalnya mau bertemu teman-teman gelap juga. Pasti rasanya sangat tidak enak ya. Jadi orang yang gak bisa melihat itu tidak enak. Itulah juga yang dirasakan oleh Bartimeus. Bartimeus bukan hanya tidak bisa melihat, tapi dia juga tidak punya uang. Anak-anak lihat tadi, dia di pinggir jalan minta-minta uang. Minta-minta uang ke orang-orang yang lewat anak-anak. Itu menunjukkan dia sudah tidak bisa melihat, tidak punya uang. Dia juga tidak bisa mencukupi kehidupannya ya anak-anak ya, karena itu dia butuh uang dengan meminta-minta seperti itu. Ini kita bisa lihat kehidupannya Bartimeus sangat susah anak-anak ya. Kalau anak-anak semuanya sekarang masih bisa duduk enak. Pagi-pagi waktu buka mata, wah, lihat kiri kanan langit cerah, anak-anak enak. Anak-anak lapar, tinggal pergi ke dapur atau ke ruang makan, lihat meja, ada makanan, enak. Atau misalnya tinggal buka kulkas, ada makanan, enak. Nah, Bartimeus ini hidupnya sangat tidak enak. Udah tidak bisa melihat, dia juga tidak punya banyak uang anak-anak semuanya. Nah, itu pasti tidak enak ya. Tapi anak-anak, banyak hal yang kita bisa pelajari dari sosok Bartimeus ini. Walaupun sosok Bartimeus ini adalah sosok yang tidak punya harta, tidak punya uang, dan juga tidak bisa melihat, tapi dia punya suatu hal yang sangat besar. Apa itu? Yaitu dia punya iman. Dia punya hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Anak-anak tadi kita lihat ya, waktu Tuhan masuk ke kota, Bartimeus itu melihat, dia memanggil Tuhan, dia bilang, anak Daud, tolong sembuhkan saya. Tapi orang-orang itu bilang, kamu gak usah panggil-panggil. Orang-orang yang lewat malah mencoba menghentikan Bartimeus. Kira-kira Bartimeus berhenti gak? Enggak, suaranya makin keras, dia memanggil, Yesus anak Daud, tolong sembuhkan saya. Wah, Bartimeus ini memiliki iman yang begitu besar. Mungkin dia belum pernah bertemu Tuhan Yesus dan baru hanya mendengarkan cerita orang ya. Dia juga belum pernah melihat Yesus secara langsung karena dia buta. Tapi dia punya iman yang besar kepada Tuhan anak-anak semuanya. Dan ketika mendengar itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melihat dan meminta orang untuk memanggil Bartimeus menemuinya. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan bertanya ke Bartimeus, Bartimeus, apa yang engkau inginkan? Bartimeus bilang, sembuhkanlah aku ingin bisa melihat. Dan Yesus berkata, karena imanmu, kamu telah sembuh. Anak-anak semua, ini sebuah kisah bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya dengan begitu luar biasa. Kita mungkin tidak mengalami kehidupan yang sulit seperti Bartimeus. Kita memiliki fisik yang sempurna. Kita punya jari kita lengkap 10. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa bergerak dengan bebas, kita masih bisa bicara, kita masih bisa berlari. Coba anak-anak goyangin kakinya, masih bisa bergerak? Masih ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa melihat matahari dan masih bisa bernyanyi hari ini. Kita hidupnya jauh lebih enak daripada Bartimeus. Nah, tapi kita tidak boleh kalah imannya dari Bartimeus. Bartimeus yang hidupnya seperti itu bisa memiliki iman yang besar kepada Tuhan.
Kita yang memiliki fisik Tuhan sudah ciptakan begitu baik, Tuhan sudah memberikan berkat begitu berlimpah dan banyaknya, kita juga harus memiliki iman yang besar seperti Bartimeus. Ya anak-anak ya, seperti Bartimeus tadi memanggil Tuhan dengan kepercayaannya yang penuh. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Kita juga ketika mengalami suatu masalah anak-anak ya, anak-anak mungkin punya masalah sesuatu. Anak-anak misalnya takut waktu di rumah, takut sendirian. Anak-anak waktu lampunya mati atau listriknya mati, anak-anak takut. Anak-anak jangan takut tapi memanggil Tuhan. Caranya kita memanggil Tuhan saat ini dengan berdoa. Kita berseru kepada Tuhan seperti yang Bartimeus lakukan anak-anak ya. Ketika anak-anak mengalami kesulitan yang lainnya, misalnya ada keluarga anak-anak yang sakit, papanya atau mamanya, kakaknya yang sakit, anak-anak jangan sedih, jangan putus asa, tapi panggil, berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya anak-anak ya, dan memiliki iman yang besar seperti Bartimeus. Anak-anak semuanya, siapa di sini yang mau memiliki iman besar seperti Bartimeus? Coba angkat tangannya. Angkat tangan. Coba lo lihat. Wah, semuanya mau ya. Bagus anak-anak. Anak-anak, kita sudah sama-sama belajar mengenai kisah Bartimeus yang memiliki iman yang mau kuat dan percaya kepada Tuhan. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar memiliki iman dan rasa percaya kepada Tuhan yang kuat ya anak-anak ya. Mungkin di luar sana ada teman-temannya kalian yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan. Anak-anak, orang lain atau teman-teman yang lain mungkin tidak percaya Tuhan, tapi kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah dipilih Tuhan dari kita masih di dalam kandungannya mama. Kita terlahir sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itu kita juga harus bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan jangan lupa berseru kepada Tuhan. Oke anak-anak semuanya? Oke, yuk sekarang waktunya kita belajar menghafalkan ayat hafalan kita. Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Markus 10 ayat 52a. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke anak-anak semuanya, sama-sama kita belajar menghafalkan ayat hafalan ini ya, di Markus 10 ayat 52a. Oke? Oke. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita. Yuk sama-sama anak-anak duduk yang manis, kita berdoa ya. Luse akan memimpin anak-anak semuanya di dalam doa. Dan juga nanti kita berdoa doa Bapa kami. Untuk anak-anak yang mau menghafalkan doa Bapa kami dan mau mengirimkannya kepada Luse, Luse tunggu ya. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami fisik yang sempurna. Kami mendapat hidup dengan baik hingga saat ini Tuhan. Kami sudah bersama-sama belajar mengenai Bartimeus. Bartimeus memiliki kekurangan fisik yaitu dia buta Tuhan, dan dia juga tidak memiliki banyak uang. Ia bahkan harus meminta-minta untuk dapat memiliki uang Tuhan. Tapi ia memiliki iman yang begitu besar kepadamu Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar anak-anak-Mu ini kami dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat seperti Bartimeus. Kami dapat bertumbuh menjadi anak yang selalu berseru kepada Engkau ketika kami mengalami kesulitan. Kami tidak hanya berseru kepada orang, kepada manusia, tetapi kami berseru kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau sudah merancangkan masa depan yang indah dan cerah pada kami semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, iman kami, tubuh kami, dan seluruh alam semesta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Anak-anak, mari kita doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di ibadah online di minggu berikutnya ya. Lose menunggu dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.